Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmadani dengan NIM 2120801033 dari kelas 2181B, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai ekosistem danau. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Pertama-tama, mari kita memahami apa itu ekosistem danau. Ekosistem danau merupakan sebuah sistem alamiah yang terdiri dari berbagai komponen abiotik yaitu makhluk hidup dan komponen abiotik yaitu faktor non-hidup yang saling berinteraksi di sekitar danau. Sedangkan danau itu sendiri adalah badan air tawar yang cukup besar, biasanya dikelilingi oleh daratan. Seperti yang kita ketahui bahwa ekosistem danau memiliki macam-macam karakteristik, di antaranya yaitu ukuran dan kedalaman yang bervariasi, memiliki penetrasi cahaya yang kurang, mengalami perubahan musiman, tingkat keragaman fauna yang tinggi, dipengaruhi iklim dan cuaca, serta memiliki suhu yang sangat bervariasi. Seperti yang terlihat pada gambar di samping ini, daerah danau terbagi menjadi beberapa zonasi. Yang pertama ada zona litoral, yaitu daerah yang dangkal, dekat dengan daratan, dan masih mendapatkan cahaya matahari yang optimal. Yang kedua ada zona limnetik, merupakan daerah yang jauh dari tepi tetapi masih mendapatkan cahaya matahari, biasanya dihuni oleh zooplankton dan fitoplankton. Kemudian ada zona propundal, daerahnya tidak cukup cahaya dan biasanya hanya dihuni oleh mikroba dan cacing. Selanjutnya ada zona bentik, itu merupakan daerah dasar perairan dan hanya ditemukan sisa-sisa organisme yang telah mati. Jika dilihat berdasarkan proses terbentuknya, danau terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada danau tektonik, terbentuk karena peristiwa gempa bumi yang menyebabkan permukaan tanah mengalami pemerosotan dan menjadi cekung. Yang kedua ada danau vulkanik, terbentuk karena peristiwa letusan gunung berapi yang menyebabkan bebatuan jatuh dan menimbulkan lubang yang kemudian terisi air hujan. Yang ketiga ada danau tektonovulkanik, terbentuk dari gabungan proses tektonik dan vulkanik yang membentuk cekungan. Selanjutnya ada danau karst, itu sering disebut danau musiman, terbentuk akibat proses pelarutan atau erosi batu kapur. Selanjutnya ada danau glasial, terbentuk akibat peristiwa pencairan es karena erosi. Danau X-Bow Lake, itu biasa disebut danau sungai mati, yang terbentuk akibat aliran sungai yang terputus dan bentuknya seperti berkelok-kelok. Kemudian ada danau Cirques, banyak ditemukan di kutub Antartika karena terbentuk dari es yang mencair. Yang terakhir itu danau Half, terbentuk akibat proses pengendapan materi yang terbawa air sungai yang terbendung dan membentuk genangan air. Sekarang, mari kita lihat contoh interaksi dalam ekosistem danau. Salah satunya yaitu rantai makanan. Di danau, organisme fitoplankton menjadi produsen. Organisme herbivora seperti zooplankton akan memakan fitoplankton, dan organisme karnivora seperti ikan pemangsa akan memakan dari zooplankton. Interaksi tersebutlah yang akan membentuk suatu rantai makanan. Selain itu, siklus nutrisi juga penting dalam ekosistem danau. Berikut adalah contoh danau yang ada di Indonesia. Danau Singkara. Danau Singkara adalah sebuah danau alami yang terletak di Sumatera Barat, Indonesia. Danau ini memiliki luas sekitar 107,8 km persegi. Danau Singkara tergolong sebagai danau tektonik yang merupakan proses tektonik seperti pergerakan lempeng bumi yang menciptakan cekungan sehingga terbentuklah danau ini. Danau Toba. Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Danau ini adalah danau terbesar di Indonesia dan juga salah satu danau terbesar di dunia. Luas permukaan Danau Toba mencapai sekitar 1.145 km persegi, dengan panjang sekitar 100 km dan lebar sekitar 30 km. Di tengah danau ini terdapat Pulau Samosir yang terbentuk dari aktivitas vulkanik di masa lalu. Jika
Jika membicarakan soal manfaat, ekosistem danau memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Bukan hanya sebagai tempat wisata, danau dapat digunakan sebagai sumber air, irigasi pertanian, sebagai pembangkit listrik tenaga air, tempat budidaya, dan sebagai resapan air maupun mencegah bencana alam. Nah, teman-teman, apa sih yang terjadi jika hilangnya ekosistem danau ini? Tentu sangat merugikan terhadap lingkungan maupun manusia. Kerugian itu diantaranya yaitu hilangnya keanekaragaman hayati, gangguan terhadap siklus air, perubahan iklim, hilangnya mata pencaharian, kerusakan ekonomi, dan peningkatan resiko terhadap banjir. Untuk itu, penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan ekosistem danau melalui pengelolaan yang baik serta kesadaran akan pentingnya ekosistem danau demi menjaga keberlanjutan dan keseimbangan alam. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga pengetahuan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.